Kabar pernikahan kedua komedian Sule pekan ini memercik kehebohan sekaligus teka-teki pelik. Pasalnya, jika Dose Hudaya, pengacara Sule, mencuitkan rencana pernikahan kliennya pada bulan April dan menggelar acara pertunangan pada Januari 2020, di dunia maya, Sule justru menebar sikap penuh teka-teki di dunia nyata. Ditemui awak media pada hari Jumat malam kemarin, Sule buru-buru menghindar. Padahal Sule bahkan sudah terang-terangan meminta restu dari anak-anaknya. Mengapa Sule begitu menutupi rencana bahagianya ini? Dikabarkan melakukan proses pertunangan di bulan Januari tahun 2020 ini, tim Hotshot pun berusaha menelisik fakta seputar persiapan Sule menyongsong hari bahagianya itu. Salah satunya dengan mendatangi kantor kelurahan Lambang Sari Tambun Selatan Bekasi, wilayah di mana Sule tinggal. Tapi jejak rencana Sule sama sekali tak terdeteksi. Yang ada, baru-baru ini Sule justru menelurkan sebuah video klip lagu dengan lirik yang mengundang tanda tanya. Sebab lirik lagu Sule mengulik tentang calon istrinya yang ingkar janji untuk menikah dan membuat Sule kecewa. Benarkah ini cara Sule curhat gagal menikah dengan Naomi, tapi dikabarkan akan menikah dengan seorang pramugari? Kalau untuk itu saya nggak tahu ya, biarpun dia warga Lambang Sari, tapi saya nggak tahu persis. Kalau untuk itu kayaknya belum ada. Dan di tengah absurdnya rencana pernikahan kedua Sule, fakta dan kisah baru seputar teka-teki kematian Lina, mendiang mantan istri Sule, kembali mencuat. Fakta dan cerita baru ini digulirkan oleh 4 orang saksi yang turut mengaku melihat jejak lebam biru pada jari Lina. Benarkah kesaksian mereka membuat kedamaian Teddy, suami Lina, terancam? Wallahu a'lam. Kalau melihat dari fakta yang disampaikan, di situ tidak menunjukkan bahwa jenazah almarhum itu ada sesuatu yang lain. Artinya tadi saya sebutkan bahwa keempat yang memandikan itu hanya melihat sebelum dilakukan proses-proses dari mulai pemandian itu kan ada pemotongan kuku salah satunya. Itu memang jari-jari almarhum itu menunjukkan kebiru-biruan. Nah itu aja yang kemarin sempat disampaikan. Untuk secara keseluruhan badan itu baik badannya. Yang pasti kemarin kita diperiksa itu udah tahap penyidikan dan itu udah dipanggilannya udah menyebutkan atas dugaan tidak pidana, pasal-pasal udah disebutkan 338 dan 340 pembunuhan dan pembunuhan berencana itu di situ kalau saya baca itu di panggilannya itu. Keluarga almarhumah Lina menanti proses penyelidikan polisi terkait dugaan kejanggalan kematian Lina. Presenter Ruben Onsu justru baru saja memulai proses hukum terhadap belasan pelaku bullying atas putranya Bertrand Peto di media sosial. Niat Ruben memberi pelajaran hukum kepada para pelaku bully itu pun tak kuasa dipupuskan oleh permintaan maaf mereka. Tidak hanya mengabaikan permintaan maaf sebagai jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini, Ruben juga tidak peduli jika sebagian dari para pelaku yang dipolisikannya itu masih berada di bawah umur. Sedemikian serius Ruben merespon aksi para pelaku, sampai-sampai ia mengirim tim manajemen dan pengacaranya ke Polda Metro Jaya guna memberikan kesaksian tambahan yang bisa memberatkan bagi pelaku. Laporan pembulian Bertrand itu. Iya. Jadi masnya dipanggil untuk sebagai saksi aja dulu sekarang. Tadi sih klarifikasi aja sih, klarifikasi ditanya-tanya soal kronologis kejadian, dijawab aja, ada beberapa pertanyaan. Masih anak-anak lah. Pasti di bawah umur. Di bawah 17. Masih kayaknya. Dan nggak di bawah umur aja kok, banyak yang mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang sudah rasa dewasa itu banyak. Ada beberapa yang sudah meminta maaf dan saya memaafkan dan saya mencabut laporannya untuk beberapa account gitu. Tapi yang saya nggak cabut itu banyak juga. Ruben benar-benar geram.
Sebab ia tahu benar dampak dari tindakan para pelaku bully itu terhadap putranya. Tidak banyak yang tahu, Betran yang tetap tampil ceria dan terus menebar senyum ceria di atas panggung sempat mengalami gejala drop mental dan kesedihan yang mendalam. Tidak mau putra kesayangannya terpuruk dalam kondisi mental yang merusak kebahagiaannya, Ruben pun dengan tegas mengatakan kalau dia tidak akan mencabut laporan yang kini sedang diproses di Polda Metro Jaya. Dampak para bullying itu, dampak mereka memberikan komentar-komentar yang negatif itu, ada beberapa hal yang kalimat yang kurang pantas dilontarkan oleh orang lain ketika Bertrand lagi ada di salah satu tempat tanpa ada kitanya. Tanpa ada kitanya menurut kita emang pada saat itu dia cuman menclok ke situ cuman ya nggak nyampe 4 menit. Tiba-tiba ada omongan yang nyampe ke kuping dia itu. Gitu, dan itu dia terpancing, bukan marah, kesedihannya dia. Gitu. Jadi itu yang saya bilang, anak saya belum bisa megang sosial media. Tapi dampak apa yang kalian perbuat itu berdampaknya panjang sebenarnya. Jadi makanya saya tidak mencabut laporan. Jadi bohong. Ya. Kalau ada orang bisa memanggil malaikat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.